Saudari-saudaraku yang terkasih, berikut ini saya cuplikan salah satu momen terpenting untuk saya dalam rangka kerukunan dan perdamaian dalam konteks interreligius, yakni pertemuan Paus Fransiskus dengan para tokoh interreligius di dataran Ur di Nasiria. Semoga bermanfaat. Sekalian membayangkan berziarah ke dataran Ur, kota asal Bapa Abraham, Bapa segala bangsa, Bapa umat beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana diberitakan dan begitulah jadwal kunjungan Paus Fransiskus ke Irak pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 yang lalu. Paus Fransiskus sesudah melakukan kunjungan kehormatan kepada Ayatollah Sayyid Ali Al-Husaimi Al-Sistani di Najaf, Paus Fransiskus terbang ke Nasiria untuk mengadakan pertemuan interreligius di dataran Ur. Ur kita tahu merupakan kota asal Bapa Abraham atau Nabi Abraham dalam agama Islam. Kita ikuti seperti apa suasananya. Dibacakan ayat-ayat dari kitab suci, dari Injil, Alkitab, Perjanjian Lama, dan juga nanti kita dengarkan bagaimana kisah tentang Abraham dibacakan juga, dikutip dari kitab suci Al-Quran, dari surat Ibrahim. Saya memperhatikan betapa Paus Fransiskus menikmati lantunan ayat-ayat suci dikumandangkan baik berdasarkan kitab Kejadian dari kitab suci Perjanjian Lama, dari Injil, maupun juga dari ayat-ayat suci kitab suci Al-Quran. Dua-duanya menggambarkan kisah hidup Bapa Abraham yang menjadi sumber acuan bagi agama-agama Samawi, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, entah itu Katolik, entah itu Protestan, dan juga agama Islam. Maka ketiga agama ini disebut dengan istilah Abrahamic religions, agama-agama yang mengacu pada iman Bapa Abraham yang memang ditetapkan oleh Allah sendiri menjadi Bapa bangsa, Bapa segala bangsa dengan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Dan itulah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sebelum keberangkatan ke Irak sebagai bintang-bintang pengharapan bahwa kita semua bersaudara. Kita perhatikan Paus Fransiskus begitu menyimak kitab Kejadian yang dibacakan oleh seorang pastor dari gereja Katolik Kaldea di Ur. Sangat menarik, bahasa yang dipergunakan juga sesuai dengan bahasa setempat di sana. Pertemuan berlangsung di Ur, kompleks arkeologi berusia 6.000 tahun di dekat Nasiria di Irak Selatan. Ini situs sejarahnya di close up. Kapan ya kita bisa berziarah ke sana, mengunjungi
kota asal Bapak Abraham. Dan disitulah Paus Fransiskus mengajak umat Muslim, Irak, Kristen, dan umat beriman lainnya di sana untuk mengesampingkan sejarah masa lalu yang kadang ditandai permusuhan, kemudian bekerja sama untuk perdamaian dan persatuan dalam semangat persaudaraan. Sesudah dilantunkan dari kitab Kejadian, nanti kita akan ikuti bagaimana dilantunkan juga dari kitab suci Al-Quran. Dan Paus pun menikmati lantunan ayat-ayat suci dari Al-Quran tentang kisah Bapak Abraham menurut tradisi agama Islam. Saudari-saudara, setelah pembacaan dari kitab Kejadian dan dari ayat suci Al-Quran, Paus menyampaikan pesan kepada para hadirin, tokoh-tokoh interreligius yang hadir di pertemuan di Ur tersebut. Pada intinya Paus mengatakan bahwa tempat yang diberkati ini, yaitu Ur, membawa kita semua kembali ke asal kita, ke sumber pekerjaan Tuhan, ke kelahiran agama-agama kita.
Disinilah Abraham, bapa kita, tampak telah kembali ke rumah. Disinilah Abraham mendengar panggilan Tuhan. Dari sinilah Bapak Abraham memulai perjalanan yang akan mengubah sejarah kehidupan dunia. Kita adalah buah dari panggilan Abraham itu dan menjadi keturunannya dalam perjalanan iman ini. Allah meminta Abraham untuk mengangkat matanya, memandang langit, dan menghitung bintangnya. Di bintang-bintang itulah Allah melihat janji dari keturunannya. Dia melihat kita. Dia melihat kita semua sebagai keturunan Bapak Abraham. Hari ini kita, baik umat Yahudi, Kristen maupun umat Muslim, bersama dengan saudara kita dari agama-agama lain menghormati Bapa kita Abraham dengan melakukan seperti yang dia lakukan. Kita memandang ke surga dan kita melakukan perjalanan di bumi. Kita memandang ke surga. Kita mengangkat mata kita ke surga untuk mengangkat diri kita dari kedalaman kesombongan kita. Kita melayani Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan egoisme kita, karena Tuhan mendorong kita untuk saling mengasihi, saling mencintai. Inilah religiusitas yang sejati, menyembah Allah dan mengasihi sesama. Di dunia saat ini yang sering melupakan dan menampilkan gambaran yang menyimpang dari yang maha tinggi, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi kebaikannya, untuk menunjukkan Bapanya melalui persaudaraan kita. Dari tempat inilah, di Ur inilah, tempat kelahiran iman dan agama-agama. Dari tanah Bapa Abraham, mari kita tegaskan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, bahwa penghujatan terbesar adalah mencemarkan namanya dengan membenci saudari-saudara kita sendiri. Permusuhan, ekstremisme, dan kekerasan tidak lahir dari hati religius. Semua itu adalah pengkhianatan terhadap agama kita. Kita orang beriman apapun agamanya tidak bisa diam ketika terorisme melanggar agama. Memang kita dipanggil dengan jelas untuk menghilangkan semua kesalahpahaman. Janganlah kita membiarkan terang surga dibayang-bayangi oleh awan kebencian. Awan gelap terorisme, perang, dan kekerasan telah melumpuhkan kita semua. Dan kita berkumpul di sini. Semua komunitas, etnis, dan agama-agama telah menderita karena kekerasan, karena terorisme, karena perang. Secara khusus, saya ingin menyebutkan komunitas Yazidi yang telah berduka atas kematian banyak pria dan menyaksikan ribuan wanita, anak perempuan, dan anak-anak diculik, dijual sebagai budak, mengalami kekerasan fisik dan pemaksaan pindah agama. Paus Fransiskus menyampaikan itu sebagai pesan. Saya merangkumkan inti dari pesan yang disampaikan di depan para tokoh interreligius yang berkumpul di Ur bersama Paus Fransiskus. Semoga saudari-saudara suasana perdamaian yang seperti itu juga menginspirasi hidup kita dimanapun kita berada,
juga di negara kita. Kita hidup rukun bersaudara sebagai ahli waris Bapa Abraham, membangun persaudaraan dengan pengharapan seperti bintang-bintang di langit di tengah malam gelap kehidupan kita. Syukur kepada Allah, kita boleh belajar dari Paus Fransiskus tentang bagaimana menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia yang sedang dicekam oleh konflik, oleh pandemi. Namun Paus menunjukkan pengharapan itu bagi kita, bahwa seperti iman Abraham, kita memiliki janji pengharapan untuk terus mewujudkan kehidupan bersama di tengah-tengah kita. Semoga cuplikan ini bermanfaat. Saya tidak menampilkan keseluruhannya, tetapi inti dari perjumpaan di Ur yang bagi saya sangat relevan dan signifikan untuk kehidupan kita di Indonesia. Salam peradaban kasih ekologis, salam persaudaraan insani, salam Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan tantangan kita adalah membangun dan mewujudkan persaudaraan itu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam